Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal prediksi SNBT tahun 2025 untuk bidang atau untuk subtes pengetahuan kuantitatif. Sekarang kita udah masuk ke soal nomor 4. Kita bacakan dulu ya. Akibat terlambat mengikuti upacara bendera di hari Senin, 6 orang siswa, 3 laki-laki dan 3 perempuan, diminta untuk berdiri di tiang bendera. Banyaknya susunan baris mereka jika ada syarat ketiga perempuan berdiri berdampingan. Ada sebanyak. Oke, mungkin untuk sebelum masuk ke sini teman-teman bisa lihat video aku tentang kombinatorika yang aku akan kasih linknya di deskripsi, dan teman-teman mungkin bisa mengklik video di sini ya. Aku nggak tahu di mana nanti aku editnya. Nanti teman-teman silakan klik dulu itu sebelum kita masuk ke sini ya, karena itu akan menjadi dasar teman-teman buat menjawab soal ini, gitu ya. Oke. Mungkin aku asumsikan teman-teman sudah mengklik video tersebut atau teman-teman sudah mengetahui tentang kombinatorika, gitu ya. Jadi aku tidak terlalu banyak menjelaskan dasarnya. Oke, aku kasih dulu gambarannya. Ini ada bendera ya. Misalkan benderanya kayak gini. Ya misalkan gini ya, benderanya satu dimensi doang. Set. Nah ini misalkan merah putih lah ya. Nah gitu ya. Nah dari sini katanya 6 orang siswa itu berdiri gitu ya. Nah ini yang hitam itu laki-laki misalkan, dan yang mungkin yang merah itu yang perempuan ya. Set. Nah ini ya 6 orang itu. Nah disuruh berdiri katanya ya. Pertanyaannya adalah berapa banyak susunan kalau ketiga perempuan ini berdiri berdampingan. Oke. Nah dalam hal ini kita akan menghitung dulu teman-teman. Kita akan menghitung dulu ketiga perempuan ini ya. 3 perempuan ini. Kita akan hitung dulu 3 perempuan ini. Menghitungnya maksudnya adalah misalkan ini adalah perempuan pertama, ini P1, misalkan ini P2, ini P3. Dan ini untuk laki-laki 1 ya, laki-laki 1, laki-laki 2, laki-laki 3. Karena katanya si perempuannya tetap berdampingan, ya, maka pertama yang harus dihitung adalah yang ini dulu, gitu ya. Jadi teman-teman silakan putar si perempuan ini. Jadi misalkan ini kan posisinya adalah P1, P2, P3. Oke, aku karena ini dikit ya, aku kasih cara manual dulu ya untuk membuktikan kalau cara lebih gampang, kalau cara kombinatorikanya itu lebih gampang, gitu ya. Ini P1, P2, P3, terus kita putar balik ya. Jadi si P2-nya di sini misalkan, atau misalkan berurutan ya. P1 kita balikkan P2 dan P3-nya. P3, P2, terus kita kasih kemungkinan lain. Di sini P2, P1, P3, P2, P3, P1. Lalu yang terakhir adalah P3, P1, P2, dan P3, P2, P1. Ini ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada sebanyak 6 kemungkinan ya. Ada sebanyak possibility ya. Nah, menggunakan kombinatorika, teman-teman bisa menggunakan kombinatorika ya. Jadi misalkan posisi si ketiga perempuan ini misalkan aku lambangkan sebagai 3 kotak ya. 3 kotak, aku kasih 3 kotak. Nah, jadi kotak pertama itu adalah posisi pertama. Jadi yang ditempatkan di sini ya.
posisi pertama. Ini berarti posisi kedua dan ketiga. Nah, untuk posisi pertama, teman-teman bisa menempatkan satu orang dari ketiga orang tersebut. Maka teman-teman bisa menempatkan angka 3 di sini. Karena akan menempatkan satu orang dari ketiga perempuan ini, gitu ya. Nah, karena sudah ditempatkan satu orang, berarti perempuannya berkurang satu. Nah, maka di posisi 2, teman-teman bisa menempatkan kedua orang ini sebanyak satu ya, dari 2 kemungkinan orang ya. Nah, karena sudah ditempatkan, berarti sisa satu doang kan. Nah, maka ada sebanyak, berdasarkan aturan perkalian, ada sebanyak 3 kali 2 kali 1 kemungkinan, yaitu ada sebanyak 6. Nah, sama ya. Ini cara manual, ini cara cepat ya. Cara kombinatorika ya. Oke, ini sudah kita hitung. Nah, sekarang kalau kita misalkan 3 perempuan ini menjadi satu orang, kita fusion gitu ya. Meskipun nggak ada, tapi kita buat manipulasi, kita buat secerdas mungkin pemikiran kita ya, karena katanya dia berdampingan gitu ya. Jadi misalkan ini laki-laki pertama, laki-laki kedua, laki-laki ketiga, ini berarti perempuan ya. Ini adalah perempuan setelah digabung semuanya ya. Ini setelah digabung. Setelah digabung. Ini kita asumsikan ya. Karena kita mau membuat ketiga perempuannya itu bersatu gitu ya. Tetap berdampingan. Karena di syaratnya harus berdiri berdampingan. Jadi kita buat satu orang aja. Nah, setelah itu teman-teman bisa menggunakan cara tadi, aturan perkalian, yaitu menempatkan, ini ada 4 posisi kan. Posisi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Meskipun keempat ini adalah 3 orang ya. Nah, berarti kita bisa membuat 4 kotak untuk menempatkan ke-4 orang ini. Meskipun orang terakhir adalah 3 orang ya. Oke, untuk yang pertama ya, untuk orang pertama, karena ada 4 orang, berarti kita kemungkinan ada 4 orang kan yang ditempatkan. Nah, berarti karena 4 orang ditempatkan, 1 orang dari 4 orang yang akan ditempatkan. Betul ya? Karena sudah ditempatkan 1 orang di sini, maka sisa 3. Begitupun sisa 2, begitupun sisa 1 gitu ya di sini. Nah, dari sini kita menggunakan aturan perkalian, maka banyaknya kemungkinan ada sebanyak 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 4 kali 3, 12 kali 2, 24. Nah, banyaknya kemungkinan karena ini kejadiannya tidak saling bebas, maka berdasarkan aturan perkalian, ini merupakan hasil perkalian antara yang sudah dihitung di sini dan di sini ya. Jadi 24 kali 6. Ini berapa nih? 24 kali 6. 24, 12, 4. 144 kemungkinan, teman-teman ya. Jadi ada sebanyak 144 kemungkinan. Jawabannya adalah E ya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.